Fahri dan Cynthia adalah sepasang suami istri. Suatu hari, "Ya ampun dek, ini kok kamu masaknya banyak banget. Tumben-tumbenan, emangnya nanti bakal habis apa? Kita berdua kan kalau makan sedikit dek." Ya kan aku lagi mau proses nggemukin badan, Mas. Aku juga tadi habis minum obat penambah nafsu makan tuh, supaya makan aku jadi banyak. Astagfirullahaladzim, mas kan udah bilang dek kalau mau gemuk itu jangan minum obat. Pakai jamu-jamu tradisional aja loh untuk nambah nafsu makan. Mas, kalau cuma pakai jamu-jamu tradisional itu kurang manjur. Nyatanya loh, dari minggu kemarin gak ada signifikan kan ketika aku minum jamu tradisional itu. Ya kan ada yang namanya proses. Gak ada yang instan kalau yang aman itu. Karena sesuatu yang instan itu berbahaya loh dek. Enggak lah Mas, tenang aja. Obat penambah nafsu makan aku itu dijamin aman dan juga cepet gemukinnya. Kamu nih ya, kalau dibilang susah banget sih dek. Dan kamu itu ngapain pakai acara mau gemukin badan segala? Ya aku tuh capek tahu Mas, selalu dibilang kurus kering sama orang-orang. Jadi ya aku kepengen gitu gemuk dan juga berisi. Jangan terlalu ngurusin omongan orang dek. Biarin aja lah, gak usah didengerin. Lagian mau kurus atau gemuk itu ya, mas itu ya tetap cinta sama kamu dek. Yes Mas nih, jangan malah gombal deh. Mas itu gak gombal loh, mas itu jujur. Halah, bisa aja deh Mas nih. Tapi tetap aja Mas, aku pengen banget gemukin badan supaya nggak kurus kering lagi. Jadi mulai sekarang aku bakal rutin tuh minum obat penambah nafsu makan. Dan juga masak yang banyak gitu, biar makannya juga banyak. Ya udah dek, terserah kamu ya. Mas mau ngomong sampai beribu kali juga, kamu itu gak bakal dengerin. Kalau udah bertekad kayak begitu. Nah itu tahu. Jadinya ya udah, Mas itu jangan ngelarang-larang aku untuk minum obat penambah nafsu makan dan juga makan yang banyak. Mas itu gak ngelarang, mas itu cuma ngasih tahu dek. Dan ingat jangan berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Iya ya, tenang aja Mas, aku nggak akan berlebihan kok. Dari situ Cynthia terus-terusan meminum obat penambah nafsu makan. Ia pun menjadi sangat suka makan. Namun, Cynthia, mau pergi kemana toh pagi-pagi gini? Udah rapih aja. Bu Wiwin, ini loh Bu, saya mau belanja ke pasar. Wah, rajin banget udah mau belanja ke pasar jam segini. Tapi emangnya nggak berlebihan kamu berpenampilan rapih kayak begitu? Kan kamu cuma mau belanja ke pasar. Enggak dong Bu, kan biasanya itu emang saya rapih terus. Emangnya kayak ibu yang kemana-mana berantakan. Jaga ya omongan kamu itu. Dasar manusia kurus kerempeng. Loh, ibu kok malah ngatain fisik saya sih? Saya loh cuma ngatain penampilan ibu, bukan fisik. Bodoh amat, suka-suka saya dong. Tapi katanya kamu lagi program gemukin badan ya? Mana nih, kok nggak kelihatan hasilnya? Tetap kurus dan juga kerempeng. Hahaha. Ya sabarlah Bu, semua itu kan butuh proses. Dan tolong berhenti ya Bu nyebut saya kurus dan juga kerempeng. Saya tuh gak sekurus itu kali. Proses apaan lama banget. Tapi kayaknya ya program gemukin badan kamu itu bakal gagal. Dan suka-suka saya dong nyebut kamu kurus dan kerempeng. Karena ya emang di mata saya kamu itu sekurus itu. Ya terserah ibu aja deh. Soalnya kalau ngomong sama ibu-ibu yang penampilannya berantakan dan mulutnya ceriwis itu susah. Masih berani-beraninya ya kamu ngehina penampilan saya. Dan saya tuh gak ceriwis kok, biasa aja. Duh Bu, kalau ngomong tuh bikin telinga saya sakit tau gak? Udahlah ya, saya mau berangkat ke pasar dulu. Ntar saya gak berangkat-berangkat lagi kalau kebanyakan ngobrol sama Bu Wiwin. Minggir Bu, saya mau pergi. Dan jangan lupa ya Bu, penampilannya dibenerin biar gak berantakan terus. Hahaha. Kurang ajar banget manusia krempeng itu. Awas aja ya, kalau ada kesempatan aku bakal hina dia abis-abisan. Tapi jujur, aku sakit hati banget deh dibilangin penampilanku berantakan dan juga ceriwis. Padahal kan penampilanku biasa aja dan aku juga gak ceriwis. Duh, aku jadi kepikiran kan. Tapi ya udahlah, mending sekarang aku pulang daripada aku kepikiran hal yang gak penting. malam harinya saat makan bersama di rumah Cynthia,
Dek, kamu itu makin hari kok ya porsi makannya makin banyak banget. Tapi badan kamu itu nggak ada perubahan sama sekali, tetap kurus. Iya nih mas, aku juga heran banget. Padahal aku berharap bisa cepet gemuk dan gak kurus lagi. Mau sebanyak apapun aku makan, ternyata tetap kurus. Apa karena metabolismeku yang terlalu cepet ya mas? Kok Mas khawatir ya, Dek? Besok kita cek aja ke rumah sakit ya. Buat apa mas? Nggak usah lah, biaya ke rumah sakit itu kan lumayan mahal. Apalagi ngecek-ngecek kayak begituan. Udah mending ya uangnya itu dibeliin bahan-bahan makanan untuk dimasak dan dimakan bareng-bareng. Biar kita bisa makan makanan yang banyak. Kamu ini mah pikirannya makan terus. Bahaya nih kalau kamu terus-terusan makanan dalam porsi yang banyak gitu. Bahaya kenapa loh mas? Orang aku makan banyak aja nggak gemuk-gemuk dan tetap sehat. Bahaya dompet emas. Kamu kan tahu sendiri gaji Mas itu nggak seberapa. Kalau nurutin makan kamu yang porsinya banyak terus, waduh itu bisa tekor nanti. Bisa nggak cukup untuk kebutuhan yang lain, Dek. Nah makanya itu mas, mulai besok mas nyari kerjaan yang gajinya besar. Supaya bisa ngasih uang bulanan yang lebih banyak. Terus aku bisa masak makanan yang banyak juga. Enak banget ya mulut kamu tuh nyuruh Mas untuk nyari kerjaan yang gajinya besar. Kamu kira nyari kerja itu gampang apa? Ini aja sudah alhamdulillah loh. Mas itu bisa dapat kerjaan dan punya penghasilan. Karena nyari kerja itu susah banget. Jadi kita itu harus bersyukur. Dengar nggak itu kupingnya? Iya denger. Mas, tiba-tiba aku kepengen makan donat sama brownies nih. Minta uang dong buat beli bahan-bahannya supaya aku bisa bikin sendiri. Kamu nih ya. Padahal barusan aja bahas tentang gaji Mas yang sedikit. Kamu dengan pedenya minta uang tambahan untuk beli bahan-bahan donat dan juga brownies. Gak ada. Sekarang mas jahat ya, nggak mau menuhin keinginan istri sendiri. Ya udahlah, aku minta uang sama suami orang aja. Jangan dong. Ya ampun kamu nih ya. Ya udah nih, uangnya untuk beli bahan-bahan kamu bikin donat dan juga brownies. Nah gitu dong. Makasih ya suamiku tercinta. Keesokan harinya di sebuah warung bakso. Assalamualaikum Mang Asep. Saya mau beli baksonya 4 bungkus dong. Waalaikumsalam. Wah tumben banget Neng. Beli baksonya 4 bungkus. Lagi ada tamu kah di rumah Neng? Terus mau dibeliin bakso? Enggak Mang, nggak ada tamu di rumah. Cuma saya sama suami saya doang kok. Loh itu berarti 4 bungkus mau dimakan sama Neng dan suami Neng doang? Iya dong Mang. Tapi suami saya paling makan sebungkus doang dan 3 bungkusnya saya yang makan. Waduh, emang gak kebanyakan Neng? Enggak lah Mang, soalnya sekarang porsi makan saya itu jadi banyak. Kayaknya gara-gara saya kebanyakan minum obat penambah nafsu makan deh. Duh ya ampun ngeri banget Neng. Emangnya gak bahaya? Dan kalau porsi makan Neng itu jadi banyak, kenapa Neng itu gak gemuk-gemuk ya? Nah itu dia Mang, saya juga nggak tahu. Cuma ya sekarang karena saya takut nafsu makan saya itu nambah besar, makanya deh saya udah berhenti tuh minum obat penambah nafsu makannya. Tapi masalahnya nafsu makan saya itu tetap besar, nggak bisa balik kayak dulu lagi. Waduh bisa gitu ya Neng? Coba dicek Neng di rumah sakit, siapa tahu ada yang salah. Enggak Mang, ngapain cek-cek segala ke rumah sakit? Nyatanya ini saya masih sehat. Cuma nafsu makan saya aja yang bertambah, tapi berat badannya nggak nambah-nambah. Hehehe. Udah Mang, jangan malah ngobrol terus. Buruan itu dibuat pesanan bakso saya yang 4 bungkus. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Neng. Maaf. Mamang jadi keasikan ngobrol. Tunggu sebentar ya Neng. Mang Acep buatin dulu. Setelah membeli bakso, Cynthia pun langsung pulang ke rumah. Assalamualaikum Mas, aku pulang. Waalaikumsalam. Ya ampun Dek, kamu beneran beli bakso 4 bungkus ya? Ya bener lah Mas. Mas nih kayak nggak tahu sendiri sih. Sekarang kan porsi makanku banyak. Iya sih, tapi kan jangan 4 bungkus juga Dek. Ini pasti kamu itu makan baksonya yang 3 bungkus kan? Ya iya dong, Mas Fahri kan kuatnya cuma makan 1 bungkus doang. Jadi ya yang 3 bungkus aku yang ngabisin. Kita juga kan udah pernah bahas soal pengeluaran untuk beli makanan loh Dek. Mas, aku tuh udah mencoba mengurangi. Tapi aku juga nggak tahu. Aku tuh susah banget ngontrol nafsu dan juga porsi makanku sekarang. Jadi ya kamu ngertiin lah, jangan nyuruh hemat-hemat untuk beli makanan. Kan kalau aku makannya banyak itu buat aku bahagia. Dan kalau istri bahagia Mas, rezeki Mas sebagai suami itu bakal ngalir terus. Masalahnya kamu itu makan berlebihan banget Dek, dan bikin pemborosan. Kalau makan sewajarnya dan sekali 2 kali it's okay lah.
Tapi ini kamu itu makan banyak banget tiap hari dan beli jajanan terus. Shh, diem Mas. Mas denger nggak suara perutku udah keroncongan? Udah yuk, nggak usah dilanjut debatnya. Kita langsung makan bakso aja yuk. Aduh, kamu nih ya nyebelin banget sih. Walaupun nyebelin gini, aku kan tetap istri kamu. Hahaha. Oh iya Mas, nanti malam kita jadikan dinner di restoran. Aku udah mesen tempatnya loh Mas. Nanti malam kita tinggal datang aja. Mas kan bilang nggak jadi, Dek. Kamu nih kok udah asal main mesen-mesen tempatnya aja sih? Loh, kapan Mas bilang nggak jadi? Semalam, Dek, sebelum kita tidur Mas bilang kalau kita itu tunda dulu dinner di restorannya. Nggak ada omongan kayak begitu ya. Udahlah, pokoknya nanti malam kita tetap jadi dinner di restoran yang udah aku pesen. Udahlah ya, aku mau ke dapur. Mau makan bakso. Aduh, punya istri kok gini amat sih? Dan apa mungkin tadi malam dia itu sudah tidur ya? Pas aku tuh ngomong nggak jadi dinner di restoran. Pada malam harinya akhirnya Fahri dan Cynthia dinner di sebuah restoran yang cukup mahal. Dek, jangan mesen yang banyak-banyak ya. Soalnya di sini makanannya mahal-mahal semua. Ya ampun Mas, rugi banget lah kalau nggak mesen banyak. Masalahnya nanti uang Mas itu nggak cukup loh, Dek. Tenang aja, cukup kok. Kalau gitu aku panggil pelayannya dulu ya. Permisi Mbak pelayan, sini dong. Mbak, saya mau mesen chicken katsunya 2, sticknya 2, sushinya 1 paket aja deh. Kayaknya ini isinya udah banyak. Dan ayam pedas manisnya 4 deh. Astagfirullahaladzim, Dek. Kamu yang bener aja. Itu yang kamu pesen banyak banget dan mahal-mahal banget lagi. Udah Mas, diem aja, jangan bikin malu ih. Oh iya Mbak, untuk minumannya saya pesen jus mangganya 4 ya, sama air mineralnya 2. Udah Mbak, itu aja. Makasih ya Mbak. Dek, kamu itu udah gila ya? Bisa-bisanya loh, kamu itu mesen sebanyak dan semahal itu. Ini mah alamatnya Mas itu nggak bisa bayar, Dek. Bisa dong Mas. Mas kira aku nggak tahu apa selama ini Mas nyari kerja sampingan dan punya lumayan banyak tabungan. Loh, kok kamu bisa tahu, Dek? Bisa dong, aku kan istri kamu. Jadi apa sih yang nggak aku tahu tentang kamu? Hahaha. Tapi, Dek, uang tabungan itu kan untuk buka usaha. Udah, buka usahanya kapan-kapan aja. Uang tabungan kamu itu dipakai untuk bayar dinner kita malam ini. Oke? Ya ampun, Dek, kamu nih ya tega banget sih sama Mas. Mas itu susah payah loh kerja sampingan untuk nabung buat buka usaha. Mas, kan aku udah bilang kalau Mas itu nyenengin istri, nanti rezeki kita bakal ngalir terus. Udah toh, gak usah sedih kayak begitu. Bentar lagi makanannya dateng tuh. Malam itu Fahri pun dengan berat hati menggunakan uang tabungannya untuk membayar dinner ia dan juga istrinya. Dan keesokan harinya, Ya ampun Mas, kok lemes banget sih? Ayo semangat dong, mau berangkat kerja juga. gimana mau semangat, uang tabungan Mas selama ini udah habis buat bayar dinner kita semalam. Kan bisa nabung lagi ya tuh Mas. Udah gak usah sedih dan lemes kayak begitu. Nih lihat, aku udah buatin bekal yang enak banget. Ini isi bekalnya Mas, makanan kesukaan kamu loh. Ikan bakar gurame. Wah, kok kamu itu bisa bikin ikan gurame bakar pagi-pagi gini, Dek? Dan kamu uang dari mana bisa beli ikan gurame? Ikan gurame ini kan sekarang mahal, Dek. Kebetulan aku ada pegangan Mas. Jadi langsung aku beliin ikan gurame. Dan aku masak ikan bakar gurame kesukaan Mas. Ya sebagai permintaan maaf aku karena semalam udah ngabisin uang tabungan kamu. Ya udah deh, kali ini Mas maafin. Karena kamu udah repot-repot bikinin ikan bakar gurame kesukaan Mas. Apalagi ikan bakar gurame buatan kamu ini enak banget lagi. Wah, akhirnya dimaafin juga. Makasih loh Mas. Kapan-kapan kita dinner lagi ya Mas di restoran. Kamu nih, Dek, ya, barusan aja dimaafin, udah ngajakin dinner lagi. Hehehe, bercanda tuh Mas. Nanti kita dinernya pas Mas udah punya uang lagi ya. Udah, sekarang Mas langsung berangkat kerja sana. Udah jam segini nih. Iya, Mas itu baru sadar. Ya udah deh, Mas mau berangkat kerja dulu ya. Makasih loh, kamu udah buatin bekal kesukaan Mas. Iya Mas, sama-sama. Mas hati-hati ya di jalan. Oh iya, jangan lupa Mas. Mas itu harus liatin jalan dengan seksama. Siapa tahu Mas bisa nemu uang 1 koper di jalan. Hahaha. Dek, kamu itu aneh-aneh aja. Ya udah, Mas berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Mas Fahri mau maafin aku. Soalnya aku ngerasa bersalah aja gitu. Semalam udah keterlaluan sampai ngabisin uang tabungannya. Ya ampun, itu di depan rame-rame kenapa ya? Aku jadi penasaran. Coba aku lihat deh. Cynthia pun menghampiri kerumunan warga.
Bu Wiwin, ada apaan sih? Kok rame-rame gini? Ya ampun Cynthia, kamu ngapain sih pakai acara kesini segala? Loh, emangnya kenapa? Kan gak ada larangan. Dan ibu tuh jawab dong pertanyaan saya. Ini ada apaan rame-rame? Seharusnya kamu tuh gak usah kesini, karena ini tuh mau diadain lomba masak. Kamu kan gak bisa masak, jadi ngapain kesini segala? Siapa bilang saya gak bisa masak? Saya tuh ya malah jago banget masaknya. Jadi ya nggak apa-apa dong kalau saya datang ke sini terus daftar lomba masak. Pede banget sih kamu. Udah nggak usah ikut-ikutan deh daftar lomba masak. Kamu nih ngikutin saya banget deh. Idih, males banget saya ngikutin Bu Wiwin. Saya itu mau daftar lomba masak ya karena keinginan saya sendiri, bukan karena mau ngikutin ibu. Kan tadi saya juga udah bilang kalau saya itu jago masak. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau saya ikut daftar. Yang ada kalau kamu itu ikut daftar lomba, kamu itu bakal bikin keributan. Dan buat para jurinya itu pada muntah-muntah karena masakan kamu nggak enak. Bu Wiwin, kalau punya mulut tuh dijaga ya, jangan asal cepas-ceplos. Masakan saya tuh enak tau nggak? Bahkan ya lebih enak daripada masakan punyanya Bu Wiwin. Masa sih? Saya nggak percaya. Kalau gitu kita lihat ya, siapa yang bakal menang di perlombaan masak ini. Karena yang bisa menang itu terbukti masakannya enak. Oke, kita lihat ya. Minggir-minggir, saya mau daftar kalau gitu. Wih, gila. Ini beneran apa? Yang menang lomba masak hadiahnya uang tunai ratusan juta. Kalau kayak gini caranya, aku harus bisa menang nih. Soalnya lumayan banget ini uangnya untuk modal usaha. Cynthia pun kemudian mengikuti lomba masak dan siapa sangka ia bisa memenangkan perlombaan itu dengan sangat mudah. Wah, mantep Neng Cynthia. Nggak nyangka deh Neng Cynthia itu bisa menang perlombaan masak ini dengan hadiah uang tunai ratusan juta. Selamat ya. Ya iya dong Mang Acep. Saya kan kalau masak emang sejago itu. Dan makasih loh ucapan selamatnya. Gimana nih Bu Wiwin? Udah terbukti kan kalau masakan saya itu lebih enak daripada punya Bu Wiwin. Nyatanya aja loh saya bisa menangin perlombaan ini. Hahaha. Halah, palingan kamu juga nyogok jurinya kan supaya menangin kamu. Soalnya nggak masuk akal aja. Masa iya kamu bisa menang gara-gara cuma masak ikan bakar gurame? Wah, ngada-ngada. Mana mungkin Bu saya bisa nyogok jurinya. Orang jurinya juga orang luar kota dan saya nggak kenal. Iya lagi. Mampus lah, malu banget aku udah ngomong kayak begitu. Mending aku langsung pergi aja deh. Loh. Bu Wiwin mau kemana tuh? Kayaknya terlanjur malu tuh orang. Kasian banget deh. Hahaha. Neng Cynthia sama Bu Wiwin kelihatan kurang akrab ya. Iya begitulah Pak. Soalnya Bu Wiwin itu kadang-kadang suka ngatain saya. Dan daripada saya sakit hati, mending ya saya katain balik aja kan. Bagus tuh Neng. Tapi jujur, saya tuh penasaran banget tau Neng sama ikan bakar gurame buatan Neng Cynthia. Seenak apa sih sampai bisa ngebuat Neng Cynthia itu menang perlombaan masak ini? Wah, Mang Acep penasaran banget ya. Ya udah kalau gitu, kapan-kapan saya buatin ikan bakar gurame untuk Mang Acep. Tapi bayar ya, soalnya ikan gurame tuh sekarang mahal. Gak apa-apa Neng, saya bayar. Yang penting saya tuh bisa nyobain seenak apa ikan bakar gurame buatan Neng Cynthia. Oke deh kalau gitu Mang. Ya Neng, ditunggu ya ikan bakar guramenya. Kalau gitu saya permisi dulu Neng. Wah, Masya Allah, kamu kok bisa menang Dedek? Mas itu kira, Mas itu dibohongin tahu sama teman-teman Mas yang ngasih tahu tadi waktu di tempat kerja. Ya bisa lah Mas, masakanku kan enak. Apalagi ya tadi aku sengaja masak ikan bakar gurame kesukaan kamu. Ternyata menang dong. Mungkin ya itu adalah barokah masak makanan kesukaan suami. Ya gimana, ikan bakar gurame buatan kamu tuh memang bener-bener enak banget. Makanya Mas aja sampai jadiin itu makanan kesukaan Mas. Dek, gimana kalau kita itu buka usaha aja jualan ikan gurame bakar? Pasti rame gak sih? Soalnya kan kamu itu sekarang dikenal menang perlombaan masak gara-gara itu. Nah, kita pakai uang hadiahnya itu untuk modal. Wah, ide yang bagus tuh Mas. Kalau gitu gas lah, langsung kita buka usaha jualan ikan bakar gurame. Semoga aja nanti usaha kita sukses ya Mas, dan bisa menghasilkan banyak uang. Jadi biar nanti aku bisa beli makanan apa aja yang aku mau. Ya, kamu nih ya dipikirin soal beli makanan terus padahal kan kita itu mau buka usaha makanan juga. Setelah itu Cynthia dan Fahri pun membuka usaha jualan ikan bakar gurame. Dalam waktu singkat usaha mereka sangat ramai dan sukses.
Alhamdulillah mas, aku nggak nyangka banget usaha ikan bakar gurame kita bisa secepat ini rame dan suksesnya. Iya dek, bener banget. Ini semua kan karena kamu tuh udah terkenal duluan menjadi pemenang lomba masak. Jadinya orang-orang pada penasaran dan beli. Ternyata enak, makanya mereka terus-terusan beli deh. Iya sih, aku bersyukur banget deh. Akhirnya keinginan mas untuk buka usaha tercapai. Jadi aku nggak perlu ngerasa bersalah lagi tuh karena udah pakai uang tabungan mas untuk buka usaha. Ya ampun dek, jadi selama ini kamu itu merasa bersalah udah pakai uang tabungan emas. Iya mas, aku merasa bersalah. Maafin ya mas, aku dulu suka berlebihan beli makanannya. Dek, kamu itu nggak perlu minta maaf. Mas itu nggak pernah marah kok. Udah, kita jangan malah sedih gini ya. Kita ini kan sekarang udah sukses. Dan juga sekarang kita itu punya banyak uang untuk bisa beli apapun makanan yang kamu pengen. Iya dong mas, tapi ini juga berkat mas yang udah berusaha banget buka usaha ini. Semua berkat kamu yang udah memenangkan lomba masak dek. Akhirnya Fahri dan Cynthia pun hidup bahagia dan sukses menjadi pengusaha ikan bakar gurame.